Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kembali ke pelajaran fisika. Insyaallah melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang ruang lingkup fisika, besaran dan pengukuran. Kemarin terakhir kita belajar tentang satuan. Berbagai macam satuan standar seperti standar satuan massa, panjang, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke dimensi. Dimensi dibagi menjadi dua, yaitu dimensi besaran pokok dan dimensi besaran turunan. Untuk dimensi besaran pokok bisa dilihat besaran pokok seperti panjang, massa, waktu, suhu itu memiliki satuan internasional. Untuk panjang yaitu meter, maaf itu kebalik. Lalu massa itu kilogram, waktu second, suhu Kelvin. Untuk dimensinya panjang sama dengan M besar. Untuk massa itu sama dengan L besar. Begitu pula dengan seterusnya. Untuk dimensi besaran turunan yaitu besaran turunan seperti luas, volume. Untuk satuan internasional untuk luas yaitu meter kuadrat. Untuk volume meter kubik. Untuk dimensinya dari luas itu adalah L kuadrat. Untuk volume dimensinya yaitu L kubik atau pangkat 3. Begitu pula dengan percepatan meter per second kuadrat, dimensinya L T pangkat min 2. Untuk debit meter kubik per second yaitu L pangkat 3 T pangkat min 1. Untuk usaha kilogram meter kuadrat per second kuadrat yaitu M L kuadrat T pangkat min 2. Dimensi memiliki manfaat sebagai berikut: menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran yang sepintas berbeda. Yang B, menganalisis kebenaran suatu persamaan yang menyatakan hubungan antar besaran. Yang C, menganalisis dimensi suatu konstanta besaran. Yang D, menganalisis dimensi suatu besaran tanpa mengetahui simbol besarannya. Lanjut ke pengukuran. Pengukuran dibagi menjadi 4: pengukuran besaran panjang, pengukuran besaran waktu, pengukuran besaran massa, pengukuran volume benda tidak beraturan. Untuk pengukuran besaran panjang, biasanya menggunakan alat-alat seperti mikrometer skrup, jangka sorong, dan penggaris. Untuk pengukuran besaran waktu, alat-alat yang digunakan contohnya seperti stopwatch analog dan stopwatch digital. Untuk pengukuran besaran massa, alat-alatnya yaitu neraca Auhaus, neraca Samalengan, dan neraca Dacin. Keterangan untuk alat-alat yang digunakan seperti mikrometer skrup adalah alat pengukuran yang terdiri dari skrup terkalibrasi dan memiliki tingkat kepresisian 0,01 mm atau 10 pangkat 5 meter. 10 pangkat min 5 meter. Untuk jangka sorong adalah alat ukur yang mampu mengukur jarak, kedalaman maupun diameter dalam suatu objek dengan tingkat akurasi dan presisi yang sangat baik hingga kurang lebih 0,05 mm. Untuk stopwatch adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur waktu. Bentuk dari alat ini menyerupai dengan arloji, tetapi tidak dapat digunakan atau berfungsi sebagai jam. Untuk stopwatch itu kan tadi ada dua stopwatch.
analog dan stopwatch digital. Itu sama-sama kegunaannya untuk mengukur waktu dan tidak digunakan untuk analogi. Untuk yang keempat, neraca Auhaus digunakan untuk menimbang massa suatu benda yang sering digunakan dalam pengukuran laboratorium karena memiliki tingkat ketelitian yang tinggi, yaitu mencapai 0,01 gram. Untuk neraca sama lengan adalah alat untuk mengukur atau menimbang massa emas dan memiliki tingkat ketelitian sebesar 0,1 gram. Untuk timbangan dacin, yaitu jenis timbangan yang terbuat dari bahan kuningan, timbangan ini juga sering digunakan untuk menimbang beras atau padi. Untuk timbangan dacin biasanya digunakan saat kurban, timbangan yang digantung panjang, atau untuk digunakan saat di posyandu menimbang bayi, biasanya digunakan untuk itu. Tapi untuk kehidupan sehari-hari biasanya untuk menimbang beras atau padi. Berikutnya kita belajar tentang cara membaca mikrometer sekrup. Pembacaan mikrometer sekrup dilakukan pada dua bagian, yaitu di skala utama dan di skala Nonius atau Vernier. Skala utama dapat dibaca di bagian shelf dan skala Nonius dapat dibaca di bagian timbel. Lihat pada gambar berikut. Pada contoh pengukuran di atas, cara membaca mikrometer sekrup tersebut adalah untuk skala utama dapat dilihat bahwa posisi timbel telah melewati angka 5. Panah merah yang paling kiri, dan pada bagian bawah garis horizontal telah melewati 1 strip, atau bisa dilihat itu melewati 0,5 mm dari angka 5. Artinya pada bagian ini dapat hasil pengukuran 5 ditambah 0,5 mm yaitu 5,5 mm. Pengukuran juga dapat dilakukan dengan prinsip bahwa setiap satu strip menandakan jarak 0,5 mm. Dikarenakan terlewati 5 strip di atas garis horizontal dan 6 strip di bawah garis horizontal, maka total jaraknya adalah 5 tambah 6, 11 dikali 0,5 mm sama dengan 5,5 mm. Untuk pada bagian kedua, terlihat garis horizontal di skala utama berhimpit dengan angka 28 di skala Nonius. Artinya, pada skala Nonius didapatkan tambahan panjang 0,28 mm. Maka hasil akhir pengukuran mikrometer sekrup pada contoh ini adalah 5,5 mm ditambah 0,28 mm, yaitu 5,78 mm. Hasil ini memiliki ketelitian sebesar 0,01 mm. Untuk cara membaca jangka sorong, perhatikan hasil pengukuran di atas. Cara membaca jangka sorong untuk melihat hasil pengukurannya hanya dibutuhkan 2 langkah pembacaan. Yang pertama, membaca skala utama. Lihat gambar di atas, 21 mm atau 2,1 cm pada garis merah merupakan angka yang paling dekat dengan garis 0 pada skala Vernier persis di sebelah kanan. Skala Vernier itu yang bawah. Jadi skala utama yang terukur adalah 21 mm atau 2,1 cm. Untuk yang kedua, membaca skala Vernier, lihat gambar di atas dengan seksama. Terdapat satu garis skala utama yang tepat bertemu dengan satu garis pada skala Vernier. Pada gambar di atas, harus garis lurus tersebut merupakan angka 3 pada skala Vernier. Jadi skala Vernier yang terukur adalah 0,3 mm atau 0,03 cm. Untuk mendapatkan hasil pengukuran akhir, tambahkan kedua nilai pengukuran di atas sehingga hasil pengukuran di atas sebesar 21 mm ditambah 0,3 mm yaitu 21,3 mm atau 2,13 cm.
Yang berikutnya kita akan belajar tentang kesalahan-kesalahan dalam pengukuran. Kesalahan-kesalahan dalam pengukuran terdiri dari 3 jenis, yaitu kesalahan umum. Kesalahan umum merupakan kesalahan akibat kurang terampilnya pengamat menggunakan alat ukur. Pengamat dapat menghindari kesalahan umum dengan cara memahami prosedur penggunaan alat secara benar. Jadi, kesalahan umum biasanya mengukur tanpa mengetahui cara pengukuran. Biasanya kesalahan umum yang dilakukan oleh pengamat atau pengukur. Untuk kesalahan sistematis biasanya disebabkan ketidaktepatan alat ukur. Untuk jenis-jenis kesalahan sistematis ada banyak. Di antara lain kesalahan kalibrasi atau kesalahan yang terdapat pada alat ukur. Akibatnya nilai garis pada skala tidak tepat. Yang kedua yaitu kesalahan titik nol, yaitu kesalahan yang disebabkan jarum petunjuk letak titik nol bergeser sehingga tidak menunjukkan posisi nol pada skala alat ukur. Yang ketiga kesalahan komponen alat ukur, yaitu kesalahan yang disebabkan melemahnya kondisi alat ukur seperti kondisi peralatan yang sudah tua. Untuk yang keempat kesalahan paralaks, yaitu kesalahan pembacaan akibat kurang tepatnya mata melihat hasil pengukuran. Kesalahan paralaks disebabkan pengamat tidak melakukan pembacaan secara tegak lurus terhadap hasil pengukuran. Untuk yang kelima, kesalahan karena kondisi lingkungan, yaitu kesalahan yang disebabkan adanya perbedaan kondisi lingkungan, misalnya keadaan suhu, tekanan, dan kelembapan udara. Yang berikutnya, kesalahan acak. Kesalahan acak adalah kesalahan yang disebabkan oleh gerak molekul udara, fluktuasi tegangan listrik, getaran bumi, kebisingan, dan radiasi. Jadi kesalahan yang tidak bisa kita prediksi. Untuk berikutnya, itu angka penting dan notasi ilmiah. Angka penting dan notasi ilmiah dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama, angka penting. Angka penting adalah gabungan antara angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti itu adalah angka yang tidak diragukan nilainya. Untuk nilai angka taksiran adalah angka yang masih diragukan nilainya. Seperti pengukuran suatu panjang pensil atau suatu panjang tongkat dengan menggunakan beberapa kali percobaan pengukuran tapi menggunakan alat yang berbeda, seperti yang pertama menggaris atau pakai meteran. Itu menggunakan beberapa kali pengukuran sehingga bisa didapatkan hasil angka pastinya dan angka taksirannya. Untuk operasi hitung dalam angka penting itu dibagi menjadi 4: operasi pembulatan, operasi penjumlahan dan pengurangan, operasi perkalian dan pembagian, operasi pangkat dan akar. Untuk operasi pembulatan biasanya angka lebih dari 5 biasanya dibulatkan ke atas. Contoh 4,327. Jika dibulatkan itu nilainya menjadi 4,33. Jadi angka 27 karena di belakang 7 itu lebih dari 5 dibulatkan ke atas menjadi 4,33. Untuk angka kurang dari 5, angka tersebut dibulatkan ke bawah. Sebagai contoh 4,412. Jika dibulatkan menjadi 4,41. Karena tadi di belakang 4,412 adalah angka 2, itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 4,41. Untuk angka hasil perhitungan tepat sama dengan 5, angka akan dibulatkan ke atas.
Yang berikutnya operasi penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Banyaknya angka penting pada hasil pengukuran dan penjumlahan ditentukan hasil bilangan dengan angka yang paling sedikit di belakang koma. Untuk operasi perkalian sama dengan penjumlahan dan pembagian seperti tadi. Dilihat angka pentingnya. Untuk operasi akar, pangkat dan akar, dalam aturan operasi pangkat dan akar, hasil penarikan akar dan pemangkatan bilangan memiliki jumlah angka penting dan sama dengan jumlah angka penting dari bilangan yang ditarik akar atau bilangan yang dipangkatkan. Berikutnya, notasi ilmiah. Notasi ilmiah biasanya ini jika menggunakan angka yang banyak seperti 1 miliar, terus 0,0000000 sekian. Itu biasanya menggunakan seumpama kita mengukur jarak, kita mengetahui jarak rata-rata bumi ke matahari yaitu 150 miliar meter. Maka bisa ditulis dengan 15 dikali 10 pangkat 10 meter. Seperti itu. Berikutnya, ketidakpastian hasil pengukuran. Ketidakpastian hasil pengukuran dibagi menjadi 3. Ketidakpastian pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal merupakan pengukuran yang dilakukan sekali. Makanya ketidakpastian pengukuran ini biasanya dalam melakukan pengukuran tunggal, nilai ketidakpastian pengukuran tunggal didapatkan dari setengah ketelitian alat ukur yang digunakan. Lalu ketidakpastian pengukuran berulang. Kelemahan dari pengukuran tunggal yaitu rentan terhadap kesalahan. Untuk menghindari kesalahan diperlukan pengukuran secara berulang. Dengan melakukan pengukuran berulang, kita dapat hasil yang lebih teliti dan akurat. Yang ketiga, pengukuran tidak langsung. Pengukuran tidak langsung dapat diperoleh dari hasil perhitungan matematis. Sebagai contoh, sewaktu kita mengukur massa jenis suatu benda yang tidak beraturan. Pertama yaitu mengukur massa jenis suatu yaitu memasukkan benda tersebut ke dalam gelas ukur yang berisi air, sehingga kita mengetahui volumenya, volume dari air yang tumpah. Selanjutnya, kita akan menimbang benda hingga diketahui masanya. Setelah kita memperoleh kedua data tersebut, kedua data yaitu volume dan massa benda tersebut, kita dapat mengetahui besar massa jenis melalui perhitungan matematis. Jadi mengukur secara tidak langsung, jadi tidak ada alat ukur untuk mengukur massa jenis benda. Makanya dengan cara tadi mengukur massa dan mengukur volume benda tersebut. Yang berikutnya ketelitian dan ketepatan hasil. Ketelitian atau presisi merupakan ukuran yang menyatakan pendekatan sesuai nilai semestinya. Ketelitian berhubungan dengan ketidakpastian relatif dari hasil pengukuran. Semakin kecil nilai ketidakpastian relatif, semakin besar ketelitian pengukuran tersebut. Nilai ketelitian pengukuran dinyatakan dalam bentuk persen. Yang kedua, ketepatan akurasi. Ketepatan menyatakan nilai yang sesuai dengan ukuran sebenarnya. Ketika kita melaporkan hasil pengukuran, kita melaporkan dalam bentuk X tambah kurang delta X. Kita belum mengetahui bahwa delta X merupakan ketidakpastian mutlak. Nilai delta X diperoleh dari 0,5 skala terkecil dari alat pengukuran pada pengukuran tunggal dan simpangan baku pada pengukuran berulang. Semakin kecil hasil ketidakpastian mutlak, semakin besar ketepatan dalam pengukuran. Kemudian pengolahan dan penyajian data. Hukum fisika memiliki keterkaitan antar besaran.
Keterkaitan tersebut dapat dinotasikan dalam bentuk grafis. Contoh grafik yang paling mudah ditemui adalah grafik persamaan garis lurus. Seperti di matematika, garis persamaan garis lurus dinotasikan ke dalam suatu persamaan Y sama dengan mx tambah n, dengan m sebagai gradien kemungkinan grafis dan n sebagai ordinat titik potong garis lurus terhadap sumbu Y. Grafik garis lurus yang kita gambar sebaiknya mengisi seluruh luasan yang telah disediakan. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih skala mendatar dan skala tegak dengan tepat. Adapun titik nol skala tidak perlu selalu tampak pada grafis. Perhatikan gambar di samping. Untuk contoh soal, ini kita mengukur dengan alat mikrometer skrup. Gambar tersebut menunjukkan ukuran tebal kaca menggunakan mikrometer skrup. Berapakah tebal kaca? Dengan cara kita lihat angka yang di atas menunjukkan angka 3. Skala utama yaitu 3 mm, skala nonius itu berada satu garis horizontal dengan garis utama yaitu di angka 13. 13 kali 0,01 mm ketemu 0,313 mm. Hasil pengukuran 3 ditambah 0,13 mm ketemu 3,31 mm. Mungkin cukup sekian pelajaran fisika hari ini. Insya Allah dilanjut dengan materi di bab 2, karena bab 1 kebanyakan pengertian-pengertian. Untuk di bagian pengukuran baru masuk di pelajaran ini. Jadi untuk berikutnya mungkin banyak perhitungan-perhitungan di bab 2 dan seterusnya. Cukup sekian dari Ustadz. Bila ada salahnya mohon maaf. Untuk tugas menyusul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.